Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tia Amelda Febriani dari kelas 4F. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja ke soal yang pertama. Yang pertama itu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktek pendidikan di madrasah dan juga di pesantren. Lalu berikan contoh konkretnya dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam ini sangat mempengaruhi praktek pendidikan di madrasah dan juga di pesantren karena berlandaskan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Lalu pendidikan dalam Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mentransferkan ilmu saja, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa dan bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Di madrasah, konsep ini diterapkan dengan menggabungkan ilmu agama dan juga ilmu umum, sehingga siswa tidak hanya memahami ajaran Islam saja, tetapi juga memiliki keterampilan duniawi yang bermanfaat. Sementara di pesantren itu pendidikan lebih menekankan pembentukan akhlak, kedisiplinan, dan juga kemandirian. Nah, santri tidak hanya belajar kitab kuning saja, tetapi juga diajarkan bagaimana bersikap sopan kepada guru, menjaga kebersihan, serta bekerja sama di dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam observasi di sebuah pesantren, saya melihat bagaimana santri tidak hanya belajar di kelas, tapi juga diajarkan keterampilan hidup seperti bertani dan juga berdagang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu agama saja, tetapi juga membekali santri dengan keterampilan yang praktis agar mereka bisa mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dengan demikian, filsafat pendidikan Islam membentuk sistem pendidikan di madrasah dan juga di pesantren agar tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual saja, tetapi juga berakhlak mulia dan siap menghadapi kehidupan dengan nilai Islam. Lalu selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konteks pendidikan Indonesia? Nah, filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat itu memiliki perbedaan utama dalam dasar pemikirannya. Kalau pendidikan Islam itu berlandaskan wahyu atau Al-Quran dan Al-Hadis serta nilai-nilai moral. Sedangkan pendidikan Barat lebih mengutamakan rasionalitas dan juga empirisme tanpa keterkaitan dengan agama. Lalu pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak, sedangkan pendidikan Barat lebih fokus pada kebebasan berpikir dan kemajuan ilmu. Lalu kelebihan dari pendidikan Islam adalah menyeimbangkan intelektual dan juga spiritual, sedangkan filsafat pendidikan Barat itu lebih unggul dalam inovasi dan juga perkembangan teknologi. Namun pendidikan Islam kadang kurang adaptif terhadap perkembangan zaman, sedangkan pendidikan Barat sering kehilangan nilai moralnya. Nah, di Indonesia, kedua filsafat ini sering dikombinasikan seperti di madrasah dan juga di pesantren yang tetap berpegang pada nilai Islam tetapi juga mengadopsi metode modern. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya bisa saling melengkapi. Selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dan sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek pendidikan, mulai dari tujuan, metode, kurikulum, hingga lingkungan belajar. Kerangka kerja filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan spiritualitas yang kuat. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, ada beberapa elemen penting yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu tujuan pendidikan harus berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang kedua, pendidik dan peserta didik
memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, di mana seorang pendidik bertanggung jawab sebagai pembimbing moral dan intelektual, sementara peserta didik harus diberikan ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Lalu selanjutnya, kurikulum dalam pendidikan Islam harus mencerminkan keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu umumnya, sehingga siswa tidak hanya memahami ajaran Islam saja, tetapi juga memiliki keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupannya. Metode pembelajaran juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pembelajaran berbasis keteladanan, diskusi, dan penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, lingkungan pendidikan Islam harus mendukung proses pembelajaran dengan menciptakan suasana yang islami, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Nah, untuk menghadapi tantangan modernisasi pendidikan Islam harus tetap berpegang pada prinsip filsafatnya dengan menyesuaikan metode dan kurikulumnya. Salah satu cara utama adalah memperkuat orientasi pendidikan agar tidak berfokus pada aspek duniawi seperti pekerjaan, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak dan juga bertakwa. Pendidikan Islam juga perlu menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, agar peserta didik bisa menguasai keduanya secara seimbang. Selain itu, tradisi akademik harus diperkuat dengan mendorong penelitian dan inovasi agar pendidikan Islam tidak tertinggal dari sistem pendidikan modern. Peran guru juga sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Mereka harus menjadi teladan dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, bukan sekadar menghafal saja. Nilai-nilai Islam juga harus ditanamkan dalam kurikulum agar siswa memiliki benteng moral dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Dengan cara ini, pendidikan Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, filsafat pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk karakter siswa karena berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Konsep utama dalam pendidikan Islam seperti tauhid, fitrah, dan wahyu berperan dalam membentuk kepribadian siswa yang berakhlak mulia dan juga bertanggung jawab. Dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan, siswa tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki integritas dan moral yang kuat. Konsep tauhid, misalnya, mengajarkan bahwa segala perbuatan harus berlandaskan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siswa terdorong untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga pendidikan Islam juga menekankan pentingnya adab dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Ketika karakter siswa terbentuk dengan baik, hal ini akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan berbudaya. Generasi yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas keislamannya. Oleh karena itu, penerapan filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan karakter menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya nomor 6, pertanyaannya yaitu tinjau pendekatan tadi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini, apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Dalam studi pendidikan filsafat Islam, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan sistem pendidikan. Pendekatan yang sering digunakan adalah murabi, yaitu pendidik sebagai pembimbing spiritual. Mu'alim, yaitu pendidik sebagai pemberi ilmu. Lalu ada mu'adib, pendidik sebagai pembentuk akhlak. Serta pendekatan mursyid dan ustadz yang lebih menekankan pada peran guru sebagai panutan.
Pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah pendekatan integratif yang menggabungkan pendidikan agama dan juga pendidikan ilmu umum. Ini penting karena siswa tidak hanya memahami nilai Islam saja, tetapi juga memiliki keterampilan akademik yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu juga pendekatan berbasis wahyu yang menjadikan Al-Quran dan juga Al-Hadis sebagai sumber utama pendidikan, memastikan bahwa ilmu yang telah dipelajari itu tetap dalam koridor nilai-nilai Islam. Metode pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan mengadopsi teknologi dan pendekatan pembelajaran aktif. Jika pendidikan Islam hanya berfokus pada hafalan saja tanpa pemahaman yang kritis, maka siswa akan mengalami kesulitan menghadapi tantangan atau menghadapi zaman yang modern ini. Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan tradisional Islam dan inovasi pendidikan modern adalah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era globalisasi ini. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan juga hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Lalu, apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, rancangan program pendidikan Islam yang mengintegrasikan hakikat manusia dan juga hakikat pendidikan dalam konteks Islam itu harus berfokus pada pembentukan manusia yang seimbang antara akalnya, hati, dan juga amal. Program ini bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan akhlak yang baik. Lalu komponen utama dalam program ini memiliki kurikulum yang berbasis tauhid yang menanamkan nilai-nilai keimanan sebagai dasar dari semua ilmu. Selain itu, pendekatan pembelajaran harus holistik dengan menggabungkan ilmu agama dan juga ilmu umum agar peserta didik dapat memahami Islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajaran juga harus interaktif, mengutamakan diskusi, praktik langsung, serta teladan dari guru sebagai pembimbing moral. Evaluasi dalam program ini tidak hanya mengukur kecerdasan akademik saja, tetapi juga perkembangan karakter dan ibadah peserta didik. Dengan pendekatan ini diharapkan pendidikan Islam dapat melahirkan individu yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan partisipasi yang aktif. Dalam Islam, pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, ataupun gender. Konsep ini selaras dengan prinsip demokratisasi pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua individu. Implementasi nyata dari prinsip ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan Islam yang menekankan musyawarah dan partisipasi. Contohnya, di beberapa pesantren modern, peserta didik diberi kebebasan untuk berdiskusi, berpendapat, dan berperan dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan belajar mereka. Selain itu, ada juga program beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu, sehingga pendidikan Islam benar-benar harus dijangkau oleh semua kalangan. Dengan menanamkan nilai-nilai demokratis dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan dan kesadaran sosial yang tinggi. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan lebih harmonis. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.